Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang berita penting untuk semua pelanggan listrik bersubsidi dan non-subsidi. Siap-siap ada keanehan pada listrik Anda ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi ataupun berita pentingnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang berita penting untuk semua pelanggan listrik bersubsidi dan non-subsidi. Siap-siap ada keanehan pada listrik Anda ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, langsung saja ini informasi yang pertama atau berita penting yang pertama. Ini untuk pengguna listrik yang bersubsidi ya sahabat YouTube. Subsidi listrik akan langsung diberikan kepada penerima yang berhak ya sahabat YouTube. Skema subsidi listrik diubah yaitu subsidi langsung. Subsidi langsung diberikan kepada penerima sedangkan tarif listriknya tidak disubsidi pemerintah. Berikut ada 3 fakta terkait dengan skema subsidi listrik yang dirubah ya sahabat YouTube. Yang pertama, listrik tidak disubsidi. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yaitu Rida Mulyana menjelaskan reformasi subsidi ini menyangkut 2 hal. Pertama, terkait dengan mekanismenya yang ujungnya subsidi langsung. Kedua, tarifnya. Sebab tarif listrik bersubsidi tidak diubah sejak tahun 2003 ya sahabat itu. Rida mengatakan nantinya subsidi diberikan langsung ke orang penerima, sementara listriknya tidak disubsidi ya sahabat itu. Bagaimana bentuknya? Ya nantinya semua pelanggan itu bayar sesuai dengan tarifnya yang tidak disubsidi. Nanti kepada yang berhak disubsidi akan diberikan cash ya sahabat itu, atau apalah seperti kupon atau voucher ya sahabat itu, dimana untuk membayarnya itu dan dia tidak bisa digunakan lagi selain untuk membayar listrik. Katanya dalam konferensi pers pada hari Selasa pada tanggal 19 Januari tahun 2022 kemarin. Kemudian fakta yang kedua terkait dengan skema disiapkan ya. Mekanisme tersebut saat ini sedang digodok oleh pemerintah, termasuk penerapannya dan cara penyaluran subsidi listrik. Itu lagi digodok mekanismenya, caranya bagaimana, kemudian penyalurannya kapan, oleh siapa. Yang pasti jangan sampai kita membuat aturan menyusahkan rakyat ya, bukan itu tujuan kita bernegara katanya. Kemudian fakta yang ketiga terkait dengan data yang harus akurat ya sahabat itu. Dia menegaskan pemerintah tidak berencana mengurangi subsidi listrik. Menurutnya pemerintah ingin subsidi ini lebih tepat sasaran, salah satunya dengan mekanisme subsidi langsung. Meski begitu dia menuturkan untuk reformasi subsidi listrik ini perlu data yang akurat, tapi lagi-lagi kesemuanya berbasis data. Datanya dulu yang harus kita pastikan benar-benar firm, yang minimum di atas 80% bahwa datanya ini akurat dari sisi kesesuaian dengan di lapangan katanya. Nah sahabat itu, sebenarnya di beberapa bulan kemarin ya, penyaluran subsidi energi utamanya subsidi listrik ini sudah pernah diuji coba di 7 provinsi terpilih ya, dengan target sekitar 2000 kpm ya sahabat itu, dimana bagi penerima manfaat yang menjadi target uji coba ini
diberikan beberapa voucher ya, diantaranya kalau untuk listrik itu adalah sebanyak Rp50.000 voucher elektronik, dan Rp50.000 itu khusus dibuat membeli listrik, sahabat YouTube. Jadi penyaluran bantuan subsidi listrik ini sudah pernah diuji coba di beberapa bulan kemarin ya, tentunya di tahun 2021. Tujuannya ya digunakan di tahun 2022 ini supaya proses penyaluran ataupun mekanisme pemberian subsidi secara langsung ini berjalan dengan lancar ya, sahabat YouTube. Kemudian berita penting berikutnya bagi pengguna listrik yang non subsidi. Tarif listrik non subsidi akan naik. Jangan kaget ya, tagihan membengkak. Fakta mengenai tarif listrik non subsidi akan naik tahun ini sebab dikabarkan pemerintah belum melakukan penyesuaian tarif sejak tahun 2017 yang lalu. Sejak tahun 2017 kita menahan, tentu ada ongkosnya berupa kompensasi, dan betul di Banggar terakhir kita sepakat di tahun 2022 ini akan diterapkan maksimal 6 bulan lah ya. Jadi 6 bulan pertama ini mungkin masih tahap menyesuaikan ya, sahabat itu. Artinya selebihnya tidak, ujar Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam konferensi pers pada hari Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022 kemarin. Dan berikut ada 4 fakta terkait dengan naiknya tarif listrik non subsidi, sahabat itu. Yang pertama, kapan nih naiknya? Ini diperkirakan sekitar di kuartal 3 atau 4 tahun 2022. Tarif listrik non subsidi dipastikan akan naik tahun ini. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian SDM Rida Mulyana menuturkan evaluasi penyesuaian tarif listrik ini dilakukan per triwulan. Untuk triwulan 1 tahun ini tidak ada penyesuaian tarif listrik. Triwulan 2, 3, dan 4 belum ditentukan, tapi saya perkirakan karena ada Omicron ya, varian virus Omicron ini untuk COVID-19, ini triwulan 2 mungkin enggak diberlakukan. Triwulan 3, 4 mungkin ya. Pertimbangannya kita tunggu dulu kondisi termasuk komoditas minyak goreng, LPG, kita tunggu anteng dulu ya, jangan semuanya naik katanya ya, sahabat itu. Kemudian fakta yang kedua, ini pernah diingatkan oleh Komisi 7 DPR RI ya, sahabat itu, terkait dengan PLN. Ini sebelum itu pemimpin Komisi 7 DPR RI Edi Suparno pernah meminta rencana kenaikan tarif listrik bagi kelompok non subsidi dikaji ulang. Menurut Edi, kenaikan tarif listrik akan memberatkan bagi konsumen yang sampai hari ini ekonominya masih terdampak pandemi COVID-19. Bagaimanapun juga pelanggan listrik non subsidi juga terdampak pandemi COVID-19, dalam hal ini usaha menengah, rumah tangga, dan komersial. Karena itu PLN harus mengkaji secara seksama rencana kenaikan tarif listrik yang tentunya semakin memberatkan konsumen, ujar Edi dalam keterangannya pada hari Jumat tanggal 3 bulan Desember tahun 2021 kemarin. Kemudian fakta yang ketiga ini menunggu situasi ya. Namun kenaikan tarif ini menunggu situasi tenang di masyarakat. Rida mengatakan penyesuaian tarif listrik belum ditentukan kapan akan dimulai. Yang jelas penerapannya bersifat kondisional, memperhatikan kondisi ekonomi saat ini. Saya nggak tahu setelah Omicron ini ada apa lagi. Jangan sampai ada yang selanjutnya. Kalau sekiranya daya beli masyarakat sudah membaik, daya saing industri makin kompetitif, ya kenapa pula kita tahan ya. Katanya sebab sudah banyak komoditas naik, mulai tarif cukai, pangan, LPG hingga harga minyak goreng. Kenaikan tarif listrik non subsidi sudah diputuskan dalam rapat pemerintah dengan Badan Anggaran atau Banggar DPR. Kemudian fakta yang terakhir, daftar listrik non subsidi ini ada 13 golongan ya, yang kemungkinan nanti akan berdampak apabila tarif listrik ini naik ya, sahabat itu. Yang pertama ini kelompok pelanggan rumah tangga. Ini yang pertama ada 1300 volt ampere, kemudian 2200 volt ampere, 3500 volt ampere, 5500 volt ampere, 6600 volt ampere ke atas, dan yang terakhir adalah 900 volt ampere yang non subsidi, sahabat itu. Jadi
itu untuk pelanggan rumah tangga kemungkinan akan berdampak ya sahabat YouTube terkait dengan naiknya tarif listrik. Kemudian pelanggan bisnis ini ada 6600 volt ampere, kemudian ada 7 kilovolt ampere, ada 200 kilovolt ampere ke atas. Kemudian pelanggan industri ini mulai dari 200 kilovolt ampere hingga 30 kilovolt ampere ke atas. Kemudian untuk kantor pemerintahan ini ada 6600 volt ampere, kemudian 200 kilovolt ampere, 200 kilovolt ampere ke atas, dan juga penerangan jalan umum. Kemudian layanan khusus dengan tarif Rp1.644,52 per kWh-nya ya sahabat YouTube. Nah, jadi ini adalah terkait dengan berita penting untuk yang pelanggan non subsidi ya, pelanggan listrik non subsidi. Jadi ketika nanti sudah dipositifkan tarif listrik ini akan naik, tentu para sahabat YouTube semua pengguna listrik yang non subsidi jangan kaget apabila tagihan listriknya akan naik, akan membengkak ya sahabat YouTube, karena memang mulai dari tahun 2017 tarif listrik ini masih belum disesuaikan oleh pemerintah, sehingga tentu ada biaya kompensasinya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu berita penting terkait dengan pengguna listrik ya, pengguna listrik semua mulai dari yang subsidi dan non subsidi ya sahabat YouTube. Oke, itu saja informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.